sosok yang kayak aku bilang itu enggak? Kalau misalkan sosok belum pernah, tapi kalau misalkan suara, ya kalau suara-suara kayak gitu ya. Bener nggak Permisa? Ya. Tapi kalau misalkan suara, ya kalau suara-suara kayak gitu ya. Ini udah mulai rame ya, Permisa. Udah banyak yang ngelihat gitu. Ya kayak gitu nih, bulu kuduk gue udah mulai bangun. Ngambil pisau tuh suaminya, katanya mau ditusuk kalau misalkan memang saya terbukti selingkuh. Darah saya merah, tapi kalau saya nggak selingkuh, darah saya putih. Ya, Permisa. Sekarang kita udah di makam keramat, makam darah putih ya. Bersama penjaga keramat di sini. Mungkin Marisa ada mau tanya-tanya sesuatu. Sama biasa sih aku sering ke sini ziarah ya. Biasa kalau misalnya aku lagi gabut, terus lagi ruwet kepalanya gitu kan, aku selalu curhat sama Allah, terus berdoa untuk beliau ini, karena beliau ini adalah salah satu penyebar agama Islam ya, kayak wali Allah lah gitu ya. Mungkin kalau aku udah di sini tuh pikiran aku lebih tenang, terus aku bisa lebih berpikir cemerlang, kayak doa-doa apa gitu kan. Tapi alhamdulillah sih semenjak aku kesini, ya bukan kita meminta sama kuburan ya atau keramat, tapi alhamdulillah urusan-urusan aku tuh lancar. Terus kayak gimana ya, aku sempat dapat mimpi juga, kayak dapat petunjuk supaya aku tuh lebih mendekatkan diri sama Allah, supaya terhindar dari orang-orang jahat. Beliau ini sempat hadir juga di dalam mimpi gitu. Ya benar gak benar, tapi sepertinya sih menunjukkan ciri-cirinya beliau gitu. Makanya Marisa datang ke sini pengen nanya nih sama Kang Erik ya. Kang Erik. Ya. Mau nanya, sebelumnya jaga di sini tuh udah berapa lama? Ya, saya sebagai pengurus sini ya nyapu ngepel, kurang lebih ya 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Selama setahun itu tidurnya di sini atau sini. pulang? Di sini. Oh, di sini. Iya, saya sambil ngadem juga di sini gitu kan. Emang udah kebiasaan tidur di sini sendiri. Terus kalau misalnya tidur di sini tuh pernah nggak kayak didatengin di mimpi sama beliau ini, atau dinampai sesuatu di sini gitu? Kalau masalah mistis sih, saya ya itu mah emang percaya masing-masing ya. Iya. Tapi kalau misalnya pribadi saya sudah ngeliat. Cuman binatang macan warna putih. Macan putih ya. Ya, itu aja sih yang saya pengalaman di tidur sini gitu. Terus ceritanya itu beliau ini benarkah kalau dia tuh seorang wali Allah atau gimana? Bisa nggak diceritain sejarahnya gitu? Iya, kalau misalkan ziarah mah nggak tahu pasti ya. Cuman ini saya ada apa namanya, kayak ibu bapak kan tahu ini ya orang dulu gitu. Pernah itu ibu berbicara, katanya ini Mbak Masum penyebar agama pertama di sini gitu teh. Agama gitu. Nah akhirnya dia di sini tuh menyebarkan agama, ngajarin orang, kayak ngaji, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Nah akhirnya dia, itu beliau tuh orang ganteng banget. Ya perempuan juga suka gitu, maksudnya banyak yang suka gitu teh. Di sini mengajarkan agama, terus ibu-ibu pada ngaji terus. Nah ada seorang ibu-ibu sampai lupa masak dengan suaminya gitu. Dicariin tuh, dituduh, ini Mbak Masum ini dituduh selingkuh katanya. Ini beliau
Nah, beliau nggak merasa gitu teh bahwa itu dia selingkuh gitu, Dipitnah lah ya. dipitnah. Nah akhirnya ngambil pisau, suami itu ngambil pisau tuh mau ngebunuh. Siapa tuh yang ngambil pisau? Yang ngambil pisau dulu itu nggak tahu, ini ceritanya aja gitu, cerita dari orang tua saya gitu. Cuman nama-namanya saya nggak tahu. Nah itu suami yang diajar itu cewek, Oh iya. istrinya gitu teh. Ngambil pisau tuh suaminya, katanya mau ditusuk kalau misalkan memang saya terbukti selingkuh. Darah saya merah, tapi kalau saya nggak selingkuh, darah saya putih. Nah akhirnya ditusuk, tusuk keluar darah, ya darahnya putih katanya. Yang saya tahu ya itu aja sih. Itu juga dari Berarti sama lah ya gitu, maksudnya dari beberapa cerita orang lah di sini gitu, bahwasanya memang beliau ini sempat dipitnah gitu ya. Dipitnah, kurang lebihnya kayak gitu. Makanya ditusuk, darahnya itu kalau dia benar tuh darahnya putih, kalau dia misalnya salah darahnya merah gitu ya. Iya. Makanya dikeramatkan jadi makam darah putih Iya, gitu. Mama Sumbin Subaki ya. Darah putih terkenalnya gitu. Tapi biasanya kalau di sini tuh yang ziarah itu dari golongan apa aja? Ya kalau misalkan ziarah mah kan ya ini kan hubungannya wali Allah gitu ya. Ada pejabat atau artis Iya. atau apa? Masing-masing hajatnya sih teh. Kayak misalkan contoh ya kayak mau calonan Pak Lurah gitu, minta karomahnya gitu. Ya, emang tujuannya kan kita percaya ke Allah juga. Gitu. Kayak misalkan pejabat bupati sebelum pencalonan dia mencari barokahnya di sini gitu aja. Itu aja sih. Sebenarnya mah masing-masing hajat gitu. Apa yang dia inginkan ya dia ngomong sini gitu. Gitu. Satu lagi nih Kang, mau nanya juga, dulu itu ada dengar juga bahwasanya kalau misalnya keramat ini kan berdekatan dengan pabrik ya. Iya, perusahaan. Sempat mau diuruk juga tapi emang nggak berhasil. Apa bener nggak gitu ceritanya? Kalau misalkan itu ya abang saya itu pernah ngalami, saya juga itu belum pernah nyata emang kasihan gitu. Tapi kalau misalkan cerita dari abang saya itu emang bener. Jadi ceritanya perusahaan kawasan MM ya ini ada mau buat PT gitu di sini. Ini emang udah mau kena gitu, udah kena minggir. Jadi tuh udah pada koordinasi ke warga, katanya ini mau dipindahin, beliau ini mau dipindahin ke tempat yang layak udah ditempatin sama orang perusahaan itu. Nah diturunkan tuh, mau dibongkar tuh beko tuh, beko katanya pas mau ke truk itu patah tangannya, patah. Ininya ketrukannya gitu deh, nggak bisa digali gitu. Nah akhirnya beko itu baik lagi, nah terus dicari beko yang lain, sini juga sama tuh. Nah, pas mau ngetruk juga, katanya langsung mati mendadak alat beratnya gitu. Itu aja sih yang saya tahu dari abang saya. Gitu. Nah, sama ini juga nih ya. Ada yang bilang juga kalau misalnya orang datang ke sini tuh rata-rata minta kekayaan. Terus kalau misalnya datang ke sini tuh ada ngambil sesuatu batu yang di sini tuh dibawa pulang, katanya dapat karomanya gitu kan. Jadi nih aku mau meluruskan aja gitu kan. Terus ada yang ngelihat kata, misalnya doanya kita terkabul, lihat kata di situ ya. Berarti doa kita dikabulin. Bener apa enggak gitu? Kalau misalkan itu ya emang bener sih. Kalau yang saya tahu sih emang batu kalau misalnya mau ya. Batunya yang mana gitu? Yang putih. Yang kayak gini? Iya. Oh. Kan itu ada yang hitam putih itu. Oh, jadi misalnya orang kesini tuh banyak yang ngambil batu kayak gini lah ya. Iya. Jadi beberapa cerita tuh pernah ngomong seperti itu gitu kan. Terus aku sih pernah gitu berziarah di sini tuh. Jadi ada masalah gitu ya. Tiba-tiba ya doa lah gitu, sambil doa baca Yasin. Sempet diliatin kata besar gitu di sini gitu. Jadi katanya tuh diem aja gitu. Jadi ya aku elus gitu.
nggak taunya ya pas saya nggak percaya ya, maksudnya besoknya tuh ada beberapa hajat aku yang tercapai gitu. Tapi ya kita percaya tetap sama Allah ya gitu, karena itu benar atau tidaknya ya seperti itu gitu kan. Kayak istilahnya aku di sini dibilang tuh, ada yang beberapa orang bilang bekas kampung makhluk halus gitu kan. Ya memang sih aku ngerasain ada beberapa dimensi di sini gitu, kayak kalau misalnya lagi jarak gitu di ujung sana kelihatan, di sana gitu. Cuman kayak ya gimana ya, kita sebagai makhluk yang beriman ya udah nggak usah takut lah gitu kan, karena kan namanya makhluk-makhluk kayak gitu kan biasanya mengganggu aja gitu, nggak mungkin bisa melukai gitu. Jadi aku mau cerita juga dulu sebelum ini belum ada ya, masih sepi banget. Aku tuh kayak pernah sempet disantet orang lah ya ceritanya kayak gitu. Terus tiba-tiba aku baru pindah di Bekasi gitu kan, dapat mimpi gitu. Terus beliau ini ada nyampein gitu, dia kayak gimana ya, ciri-cirinya tuh kayak tinggi, pakai sorban putih, terus jakun kayak agak berkumis sedikit lah ya. Dia bilang katanya gitu kan, disuruh ziarah di Bekasi di belakang pabrik katanya gitu. Ya aku kan nggak tahu gitu kan di mana itu tempatnya, namanya juga orang baru ya di Bekasi. Terus akhirnya aku browsing, dapatlah makam ini gitu. Cuman sempat nyasar juga, cuman karena tujuan aku tadi diundang sama beliau gitu kan, akhirnya ketemu gitu kan di belakang pabrik lah gitu. Itu belum ada orang gitu dulu ya, 2020 ya. Masih sepi gitu. Jadi karena waktu itu aku lagi sakit ya, dikerjain orang, aku sempet kayak jadi musafir gitu kalau dibilang. Di sini baca Quran ini tuh, terus ya pernah sih dinampaki wujud beliau lah gitu. Cuman dia bilang aku suatu saat bakal sukses lagi katanya gitu. Memang kalau cobaannya orang yang punya, biasanya leluhur itu pasti dengan gaib katanya gitu. Kamu jangan takut sama saya gitu kan, aku akan sembuhin kamu katanya. Coba kamu cari air 7 masjid katanya gitu, tapi yang sumur ya katanya gitu. Ya udah aku cari, aku mandi kan di sini. Ternyata ya alhamdulillah 2 hari itu aku udah agak ada perubahan. Tapi memang waktu aku tidur di sini tuh ya banyak mengalami hal-hal gaib lah. Kayak di pohon ini tiba-tiba ada yang jatuh, aku pikir tuh kayak kelapa atau mangga gitu, rupanya ada kepala gitu kan. Terus ya lihat ada gamelan di sana gitu kan, kirain ada orang kondangan gitu atau apa di sana, ternyata nggak ada gitu kan. Tapi aku ya kan dibilang beliau nggak usah takut gitu kan, namanya juga kita ikhtiar, pasti cobaannya kayak gitu katanya gitu. Ya udah, alhamdulillah sih sekarang aku udah mulai sehat. Sempet gak datang tuh 2 tahun ya, 2022, 2023, 2024. Aku datang lagi ke sini tuh 2025 apa 2024 Desember gitu. Aku tuh datang lagi, baru ketemu AA nih. Ketemu lagi gitu setelah udah lama ya, karena emang lagi sibuk juga kayak gitu sih pengalamannya gitu. Jadi aku tuh udah melalang buana juga lah gitu. Jadi AA ada sempat kayak ngalamin kejadian mistis juga nggak sih kayak aku gitu? Ya kalau mistis seperti tadi macan. Macan ya. Jadi saya kan emang kadang-kadang kalau hari Minggu kan bukan orang ziarah doang di sini ya. Orang kayak temen saya kan ya, teman sehari-hari pada nongkrong gitu, pada ngopi di sini kan tiap hari gitu. Jadi saya waktu itu melihat macan putih itu lagi di Pandopo tuh.
4 orang. Ketiga itu teman saya lagi pada ngobrol. Nah kalau saya pas di pendopo itu kan ngobrol ya, cuman saya ngadep sana teh, ngadep sana yang ada pun itu tuh. Itu pas maghrib, ajan maghrib saya lihat tuh. Saya lihat, cuman saya nggak teriak gitu teh, nggak wah macan nggak. Nah, lewat duit lumayan gede, saya pikir tuh kambing gitu kan. Bengong juga saya lewat dari pendopo ini ke pohon ini gede tuh, lewat gini tuh. Saya penasaran kan, saya samperin pas pertengahan jalan ya emang macan putih. Saya lebih jelas lagi, hilang pas dari belakang pohon itu hilang. Tapi pernah lihat sosok yang kayak aku bilang itu nggak? Kalau misalkan sosok belum pernah, tapi kalau misalkan suara, ya kalau suara kayak gitu ya, Dengar nggak Pak Misa? ya ada. Kalau suara-suara ini ya udah pernah saya. Pemirsa, sepertinya makhluk-makhluk yang seperti yang aku bilang tadi, ini sudah menjelang waktu jam 12 malam. Seperti yang aku bilang tadi, ini kan dikenal dulu dengan kampung mistis ya, gitu. Nah, hadirnya beliau ini sebenarnya untuk menetralisirkan daerah sini gitu. Jadi ada beberapa makhluk di sini yang merasa terganggu tadi denger kan? Kita kayak ada dilempar sesuatu, itu nggak dibuat-buat loh. Nah, seperti yang aku bilang, apalagi aku tuh dulu di sini sendirian, itu banyak banget, banyak banget. Tapi ya Bismillah ya enggak gitu. Nah, kayak di ujung sana tuh udah ada mulai yang terbang tadi, gue lihat. Bisa disorot tuh ke sana. Tadi ada yang ada mata merah tadi ya. Tuh lihat. Tadi goyang itu. Tuh. Tadi goyang kan, lihat kan? Nah, itu sebenarnya penunggu sini. Tapi nggak apa-apa. Dia tuh merasa kayak terganggu aja, mungkin karena ada sinar. Tapi nggak apa-apa. Kita di sini nggak ganggu kok. Dari sana tuh tadi kedengaran suara ya. Itu di situ tuh sosoknya yang kayak aku bilang tadi, kayak dibilang si Akang itu harimau. Di sana tuh dia tempatnya harimau. Harimau itu sosok penjaga beliau yang kayak aku bilang tadi tuh dia dari Pasundan ya. Sebenarnya ini masih ada kaitannya sama Pasundan. Jadi kayak Pasundan tuh dominan dengan kayak harimau ya, kayak yang bilang harimau putih tadi tuh, itu dia di sana. Di situ juga tadi tuh mulai mengganggu lagi. Assalamualaikum. Masuk lagi dia. Ya kayak gitu nih, bulu kuduk gue udah mulai bangun. Padahal ini apa ya, tadi kita tuh ya kalau dibilang kalau di atas pohon kayaknya nggak ada sih, cuman kayaknya lagi di bawah semua ini. Ya emang ini dulu kayak gini ya, memang seperti ini kan. Pintunya juga yang waktu dipagar Nggak ada diubah sama sekali kan, sama seperti awal gitu. Pohonnya nggak bisa ditebang atau gimana? ya kalau misalkan ditebang sih namanya pohonnya bisa aja ya, cuman emang dari dulu di sini nggak ada yang berani nembang ataupun ranting-ranting dianuin, nggak pernah. Ini udah mulai rame ya, pemirsa. Udah banyak yang ngelihat gitu. Tapi aku agak gimana ya, maksudnya kok bisa gitu hadir. Biasanya aku tuh datang ke sini nggak kayak gini gitu. Aduh, kemarin gue baru kemari. Iya, sering aku tuh ke sini. Jadi ini kok bisa hadir ya gitu.
Itu udah mulai bunyi nguk 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 nguk, dengar nggak sih? Kayak ada suara burung hantu. Mereka ini udah mulai hadir, jadi kayaknya aku mesti sungkem dulu sama beliau supaya lebih sopan ya gitu. Jadi biar kita dijaga juga, pulang juga selamat lah gitu ya. Ya udah kita ziarah dulu aja ya.